Amin. Shalom, selamat pagi Pak Wid, Bu Halo. Farida, Bu Tabita, Pagi Bu Pak Juliana, Ida, di sini Ada. ya. Bu Rahel, Pak Yosua, Patik. Selamat pagi Bu Erni. Pagi Pak Ada. Apa kabar semua? Pagi-pagi. Sehat-sehat semua ya? Puji Puji Tuhan. Tuhan, Amin. bisa Patik, dilalui sama Yesus. sudah bisa share screen ya Patik? Ya, sudah. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, shalom. Pagi Pak Tik. Pagi Pak Tikyanto. Pagi Pak Tik. Pagi ini kita akan belajar sama-sama, ya. Kita akan memberi judul renungan kita, karena kita juga sedang memperingati hari besar, ya, yaitu Pentakosta ya, kemarin. Ya, masih berkaitan dengan itu, ya. Jadi judul dengan satu renungan Pentakosta dan pengetahuan, ya. Mari kita lihat ayatnya dulu ya. Kita baca kisah tentang Pentakosta Kristen itu seperti apa. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1. Suara saya apa bisa didengar ya? Bisa Pak? Bisa Pak. Oke, Kisah Para Rasul 1. Ya, kita akan lihat, kita baca spot-spot aja, loncat-loncat ya, karena terlalu panjang ini. Ya, Kisah Para Rasul 1, saya akan baca ayat yang pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua aja langsung dengan perikop Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal kedua. Ya. Nah, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan menghingap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, langsung kita loncat ayat yang ke-14 ya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itu yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ya, seterusnya kita loncat lagi ayat yang ke-30. Ayat yang ke 37 ya, ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, oke, sampai di sini. Saudara, kita sudah pasti tahu kisah ini ya, kisah Para Rasul 1 maupun 2 ya, ataupun pasal 3 ya, tentang Pentakosta ini. Ya, dan hari ini kita akan coba membahas bersama-sama ya, terutama tentang bagaimanakah sebetulnya apa kaitannya antara Pentakosta dengan pengetahuan itu ya, tentang Roh Kudus dan pengetahuan itu ya. Nah, nanti kita juga akan melihat ayat yang ingin saya bagikan di
pagi hari ini, yaitu di Yohanes 14 ayat 26 ya. Ini adalah perkataan Yesus Kristus tentang Parakletos itu ya, tentang Roh Kudus itu. Mari kita lihat sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 26 ya. Ayat 26. Nah, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekali lagi saya ulangi, tetapi penghibur, ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudaraku, saya dari sejak kecil adalah orang yang lahir di kalangan gereja Pentakosta, ya. Jadi saya mengalami sendiri dan juga sudah banyak melihat begitu ya, manifestasi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang semua orang Pentakosta itu ajarkan gitu ya. Karena saya sendiri juga dibaptis di gereja Pentakosta ya, dan bertumbuh di gereja Pentakosta begitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman mereka yang ngomong bahwa dirinya ada orang Pentakosta ya, baik berglosolalia ya, terus kemudian doa-doa kesembuhan dan lain sebagainya ya, saya banyak melihatnya dan saya juga banyak mengalaminya gitu. Nah, tetapi beberapa hal yang sama-sama kita akan mencoba untuk kita pikirkan ya, yang perlu kita juga luruskan ya, berkaitan dengan Pentakosta ini ya, yaitu salah satu pandangan yang mengatakan ya, atau yang menyatakan bahwa untuk mengerti yang tidak dipahami ya, dan tahu hal yang tidak diketahui sebelumnya ya, mereka menganggap bahwa itu hanya menjadi peran daripada Roh Kudus saja ya, tanpa perlu akal budi ya. Nah, ini sesuatu yang kadangkala menjadi pemikiran saya hari-hari terakhir ini, khususnya juga waktu kita merenungkan merayakan hari Pentakosta itu gitu ya. Ya, karena di dalam kebanyakan orang-orang Pentakosta begitu ya, itu dia menganggap bahwa untuk memahami firman Tuhan atau mengerti hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya, mereka selalu berkata bahwa itu hanya bisa dijelaskan oleh Roh Kudus, begitu, atau itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, gitu, tanpa perlu akal budi kita, begitu ya. Jadi seolah-olah mereka mengandalkan Roh Kudus ya, tanpa perlu untuk belajar, tanpa perlu untuk menggunakan akal budi mereka, begitu ya. Nah, sebetulnya apakah seperti itu yang terjadi, begitu ya? Nah, kalau kita melihat peristiwa daripada hari Pentakosta itu sendiri, saudara bisa melihat ya, bahwa pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan ya, tidak semua orang ujuk-ujuk mengerti ya, atau tiba-tiba mengerti tentang sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang tidak dipahami sebelumnya ya. Karena kita bisa melihat bahwa itu dibuktikan, sekalipun Roh Kudus dicurahkan, ternyata Petrus pun dia harus berkhotbah menjelaskan ya, menjelaskan tentang apa itu, siapa itu Yesus Kristus dan segala sesuatunya ya. Sehingga di ayat yang ke-37 tadi kita bisa melihat bahwa mereka, orang-orang itu akhirnya terharu dan mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan, gitu ya, apa yang kemudian harus saya lakukan. Dan Petrus berkata, bertobatlah ya, dan relakan dirimu dibaptis, nah, maka kamu akan menerima karunia daripada Roh Kudus, gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Jadi saya melihat bahwa kita nggak bisa
nggak bisa memungkiri bahwa untuk memahami, ya, untuk mengerti, ya, apa yang tidak kita ketahui sebelumnya, ya, itu adalah peran daripada akal budi kita, gitu ya. Jadi kita harus dengan rendah hati selalu mau belajar, ya, karena kebanyakan kita melihat, ya, orang-orang Pentakosta dengan sombongnya dia selalu ngomong mengandalkan Roh Kudus, mana Roh Kudus, tapi tanpa belajar penundukan diri dan melatih diri untuk melakukan kehidupannya lebih tunduk, lebih taat, atau lebih berkenan di mata Tuhan, gitu ya. Atau kalau kita lihat akhirnya ternyata mereka selalu mengesampingkan, ya, mengesampingkan peran daripada akal budi kita untuk memahami segala sesuatunya, gitu ya. Saudaraku, untuk menjadi dokter, saudara harus kuliah 6 tahun, ya. Nanti kemudian saudara harus kemudian kuliah lagi 4 tahun untuk spesialis, ya. Untuk menjadi notaris, saudara harus kuliah hukum dulu, ya, 4 tahun. Kemudian kuliah notaris lagi 2 tahun, gitu, ya. Nah, saudaraku, tidak ada yang kita lihat bahwa segala sesuatu yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui sebelumnya, ya, yang ujuk-ujuk kita menjadi sakti mandalika, enggak seperti itu sebetulnya diajarkan oleh Alkitab, ya. Yesus Kristus sendiri mengatakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 26, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, ya. Jadi Roh Kuduslah yang akan mengajarkan, ya, bukan membuat kita mengerti, tapi yang membuat kita mengerti adalah akal budi kita. Jadi harus ada peran daripada kita, ya, untuk berupaya belajar dari Roh Kudus, ya. Kalau kita sendiri tidak punya, kalau manusia itu sendiri sudah tidak punya sebuah kemauan atau penundukan diri untuk belajar dari Roh Kudus, ya nggak mungkin kita bisa mengerti segala sesuatu yang diajarkan oleh Roh Kudus itu sendiri, gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita luruskan, ya. Nah, oleh sebab itulah kita bisa melihat bahwa Pentakosta itu adalah bukti, ya, bahwa hanya ada satu cara, ya, untuk mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan, ya, yaitu belajar dan melatih diri, ya, belajar dan melatih diri untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal yang baik, ya, mengaku bahwa tiba-tiba ujuk-ujuk begitu, ya, ya, pintar dan bijaksana, ya, apalagi merasa diri suci, ya, adalah pembohongan, dan itu begitu, ya. Jadi mengaku bahwa setelah mungkin mengalami manifestasi Roh Kudus dan sebagainya, terus tiba-tiba merasa dirinya bisa pintar, bijaksana, suci, dan lain sebagainya, ya, itu rasa-rasanya harus kita pikirkan ulang, ya, apakah itu hanya sekedar hoax atau perasaan kita saja, ya. Nah, itu yang harus kita beberapa mengerti tentang hal-hal yang perlu kita luruskan, ya, saat kita merayakan Pentakosta ini. Ya, nah, selanjutnya kita akan melihat, ya, apa sih yang Roh Kudus ajarkan, ya, seperti yang Yesus tadi katakan bahwa apabila penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, apa yang Roh Kudus ajarkan? Sekalipun kita bisa melihat bahwa peran akal budi kita, ya, peran kita sendiri untuk menerima apa yang diajarkan oleh Kristus, ya, dari Roh Kudus itu adalah suatu yang penting yang harus kita ketahui saat kita melakukan atau merayakan hari Pentakosta ini. Tanpa itu tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita, ya. Nah, dan yang perlu kita lihat bahwa yang dimaksud Yesus Kristus tentang apa yang diajarkan oleh Roh Kudus sudah barang tentu, ya, tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kita misalnya sehari-hari kita belajar sesuatu yang alami, ya,
ya kita belajar di sekolah matematika, ya Pak Roh Kudus mengajarkan matematika, ya nggak seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat sama-sama apa aja yang sebetulnya diajarkan oleh Roh Kudus. Ya, yang pertama yang kita lihat, ya apa yang diajarkan Roh Kudus itu adalah segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Ya, segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan itu apa? Ya, nah pertama, ya hal-hal yang tidak kita lakukan secara alami. Ya, hal yang tidak kita lakukan secara alami. Kita bisa coba lihat ayatnya di Roma 8 ayat 15 ya. Roma 8 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, kita semuanya tidak perlu diajar untuk menangis ya. Bayi yang baru lahir pun kalau dia nggak menangis itu tanda tanya ada hal yang salah. Ya, oleh sebab itulah ya menangis ini kadangkala merupakan hal alami ya yang kadangkala kita lakukan secara alami ya yang tidak perlu manusia kadang ajarkan. Nah, sudah piawai menangis. Tapi saudara, untuk menangis dengan berseru ya Bapa, ya Aba, itu perlu diajar, saudara. Betul nggak? Ya, semua orang Kristen itu perlu belajar untuk bisa menangis dan berseru seperti yang dikatakan di Roma ini, ya Aba, ya Bapa. Ya, pernahkah kita seperti itu? Ya, nah itu sebenarnya ada peran Roh Kudus. Ya, ini tidak diajarkan secara hal alami manusia. Ya, kita melihat sendiri. Ya, setelah roh adopsi atau roh yang kita sebut apa ya namanya roh adopsi yang rohani, kita dijadikan anak-anaknya, kita bisa menangis dan bersyukur kepada Tuhan, Aba ya Aba ya Bapa. Ya, nah itu hal-hal yang secara alami sebetulnya kita tidak lakukan, itu hal-hal yang rohani yang memang itu Roh Kudus ajarkan bagi kita. Ya. Nah, di samping itu ada juga kita lihat yang kedua ya, selain hal-hal yang tidak kita lakukan secara alami, yaitu berbicara hal-hal yang rohani. Ya, berbicara hal-hal yang rohani. Saudara bisa lihat nanti di 1 Korintus 12 ayat 3, Lukas 18 ayat 13 ya, yang mengatakan ya tidak ada di 1 Korintus ya orang manusia pun yang bisa berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan ya kalau itu tidak dari Roh Kudus. Nah, itu pun harus kita lihat ya bahwa ternyata Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu apa? Selalu kita berbicara hal-hal yang rohani, ya, perkataan-perkataan yang rohani, ya. Yesus Kristus Tuhan, ya, Allah itu baik, Yesus Kristus itu juru selamat dan lain sebagainya. Nah, demikian juga di Lukas 18:13. Nah, selain itu segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan itu juga bicara tentang ya kita diajar untuk bertindak dan berjalan olehnya. Ya, diajar untuk bertindak dan berjalan olehnya, bukan oleh diri kita sendiri. Ya, nah itulah peran daripada akal budi kita untuk menunjukkan, mengerti apa sih sebetulnya Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga kita tidak berjalan dengan kemauan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, ya dengan kehendak kedagingan kita sendiri, ya tetapi diajar untuk bertindak dan berjalan oleh pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, dan yang selain lagi yang terakhir yaitu memberitakan Injil. Ya, jadi setiap orang Kristen, setiap orang percaya diharuskan untuk kita melakukan pemberitaan Injil. Ya, dan itu hanya Roh Kudus yang akan ajarkan itu. Ya, di dalam kehidupan kita manusia. Ya, itulah segala sesuatu yang diajarkan Roh Kudus kepada kita, ya, yang berupa apa saja yang harus kita lakukan. Ya,
yaitu hal-hal yang kita lakukan bukan secara alami, ya, hal-hal yang selalu kita ucapkan, bicarakan secara rohani, ya, kemudian hal-hal yang harus kita kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bukan bersumber kepada tindakan dan pikiran kita sendiri, ya, dan yang terakhir adalah memberitakan Injil. Nah, hal yang kedua yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita, ya, yaitu adalah segala sesuatu yang seharusnya kita tahu. Kalau yang pertama tadi adalah segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan, sekarang segala sesuatu yang seharusnya kita tahu. Yang seharusnya kita tahu apa aja itu, ya. Pertama, ya, tentang keberadaan dosa. Ya. Menegur, ya, menegur akan dosa. Kita tahu, mengerti tentang seperti apakah dosa itu, keberdosaan daripada dosa itu sendiri, sejahat apakah. Ya, ini peran daripada juga apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Ya. Nah, yang kedua tentang ketidakberdayaan diri. Ya, ayat-ayatnya nanti saudara bisa cari sendiri. Ya, nah salah satunya juga ayat yang mengatakan, ya, kasihanilah aku, ya, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, orang yang bisa berkata seperti itu adalah orang-orang yang sebetulnya mengerti, ya, tentang bagaimana Roh Kudus mengajarkan dia tentang keberadaan dirinya yang sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, tentang ketidakberdayaan diri, tentang kerusakan yang ada dalam dirinya, tentang identitas yang sebetulnya ada di dalam dirinya sendiri seperti apa. Ya, nah, hal-hal yang perlu kita tahu lagi apa? Ya, tentang dosa, ketidakberdayaan diri. Yang ketiga adalah karakter Tuhan. Ya, karakter Tuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang siapa lagi yang harus kita tahu? Tentang Yesus Kristus. Ya, ayatnya banyak, saudara, saya tidak sebutkan satu persatu, ya. Kemudian yang terakhir adalah kasih karunia. Nah, ini segala sesuatu yang seharusnya kita tahu, ya, yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Ya. Nah, selanjutnya lagi kita akan lihat, ya, metode yang dipakai oleh Roh Kudus, ya, metode-metodenya dalam memberikan mengajarkan kepada kita, ya. Apa itu? Ya, kita lihat yang pertama, dia membangkitkan minat di dalam pikiran kita, ya. Membangkitkan minat dalam pikiran kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan semangat spirit mau belajar dan diajar. Ya. Jadi pasti kalau orang yang semangat mau belajar dan diajar, ya, berarti dia sedang meresponi apa yang diajarkan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, oleh sebab itulah sebetulnya orang yang memang mengerti benar-benar pekerjaan Roh Kudus, ya, mereka akan selalu mendukung orang yang mau belajar Alkitab. Mereka selalu mendukung orang-orang yang mau semangat untuk belajar, ya, merenungkan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, menetapkan kebenaran dalam cahaya yang jelas, ya. Menetapkan kebenaran dalam cahaya yang jelas. Saudaraku, kadang-kala kita banyak kali kesulitan untuk mengerti sesuatu hal, ya. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita, ya, menetapkan kebenaran itu dengan lebih jelas lagi, begitu, ya. Seperti ilustrasinya kalau kita sedang melihat ke teleskop, ya, ke ruang angkasa sana, ya, kita mungkin sedang melihat planet Mars. Kalau kita sedang belajar, kita pasti menggunakan teleskop itu pertama kali dengan hal yang banyak kita tidak lihat, ya. Kalau kita bandingkan dengan seorang astronom yang memang ngerti tentang bagaimana menggunakan teleskop itu, ya, kita pertama kali pasti, saya nggak lihat apa-apa itu di planet Mars, ya. Tapi kalau astronom yang lihat, ya, dari teleskop itu, dia bisa melihat Mars itu begitu luar biasa, Saturnus itu begitu luar biasa,
ada cincin-cincinnya atau apa. Kalau kita yang pertama kali, kita nggak akan lihat seperti apa, mana cincinnya, mana auranya, begitu ya. Tetapi kalau kita akhirnya difokuskan ya dengan lebih jelas, baru kita ngerti, oh iya ternyata sekarang kita lihat ada cincinnya. Saturnus itu punya cincin, ya emas itu punya permukaan yang gimana seperti apa. Kita ngerti kalau dengan fokus yang benar. Dan seperti itulah juga Roh Kudus yang menetapkan kebenaran dalam cahaya yang jelas, gitu ya. Nah, yang keempat, dia mencerahkan pemahaman kita, ya, mencerahkan pemahaman kita, ya, pemahaman kita akan semakin dipertajam, gitu ya. Dan yang kelima, menyegarkan ingatan, ya, menyegarkan ingatan. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus membuat kita merasakan efeknya atau hasilnya, ya. Jadi pasti orang percaya dia yang bisa merasakan ya hasil kerja daripada dia belajar dari Roh Kudus, ya itu akan membuat dia semakin kuat lagi, gitu ya. Nah, ini beberapa metode yang Roh Kudus pakai. Nah, yang terakhir yang kita bisa lihat, kita bahas tentang Pentakosta dan pengetahuan ini, yaitu karakteristik dan sifat daripada ajaran Roh Kudus, ya. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari, yang pertama dia adalah berdaulat, ya, berdaulat. Jadi Roh Kudus dia punya karakteristik ya berdaulat, ya. Siapa yang dia akan ajarkan, ya dialah yang berdaulat. Yang kedua, efektif, ya, tidak akan pernah gagal, ya. Yang ketiga adalah infallibility atau infallible, ya, tanpa salah dan tanpa cacat. Dan yang keempat adalah continual, ya, atau terus menerus sampai akhirnya kita tuntas untuk menyelesaikan apa yang seharusnya kita belajar daripada Roh Kudus, ya. Nah, itu saja yang saya bagikan untuk saudara semuanya, ya, supaya di hari Pentakosta ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang berguna, ya, yang akhirnya kita mengerti bahwa bagaimanapun juga, ya, peran respon kita, ya, untuk belajar, untuk melatih diri, ya, itu ada sesuatu hal yang esensial, ya. Kita tidak hanya bisa berkata, oh, mengandalkan Roh Kudus, tiba-tiba jadi sakti mandraguna tanpa kita belajar, tanpa kita melatih diri, ya. Itu pembangunan pabrik, ya, yang kita harus ngerti. Kita harus sehari-hari belajar dan berlatih, melatih diri untuk menjadi bijaksana, hidup saleh, mentaati firman Tuhan, ya, dan melakukan hal-hal yang baik, ya. Itulah yang patut kita kerjakan, ya, di hari Pentakosta itu. Roh Kudus akan membantu kita, ya, melakukannya sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi kesaksian yang baik bagi dunia dan sesama kita. Ya, puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Adam atau Pak Gem, ya, Pak Jos. Silakan. Terima kasih Pak Tik atas firman-Nya pada pagi hari ini. Kita masih tetap merayakan hari Pentakosta ya kemarin, ya. Di mana ternyata ada metode nih yang saya kutip dari firman pada pagi hari ini, metode yang Roh Kudus pakai. Yang pertama tadi membangkitkan minat dalam pikiran. Yang kedua memberikan semangat mau belajar. Wah, kayak teman-teman kita nih di Zoom pada pagi hari ini, semangat semua nih setiap pagi jam 5 sampai jam 6 untuk belajar. Sama-sama kita belajar dan diajar. Nggak pakai H ya, diajarnya ya. Kalau pakai H, beda lagi tuh, ya Pak Tik ya. Ya, betul. Lalu yang ketiga adalah menetapkan kebenaran dalam cahaya yang jelas. Yang keempat, mencerahkan pemahaman. Yang kelima, menyegarkan ingatan. Yang keenam, yang terakhir adalah Roh Kudus membuat kita merasakan efek atau hasilnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
saya persilakan nih. Karena seringkali metode ini yang poin yang kedua yang saya mau ambil, memberikan semangat mau belajar dan diajar. Tetapi seringkali yang kita lihat di panggung sana bukannya diajar tapi dihajar. Karena ada unsur kepentingan pribadi. Beda ya diajar sama dihajar. Silakan teman-teman yang mempunyai Silakan, pertanyaan. Bapak Oh, ada Pak Ibu, Gembala silakan. nih. Ada, tapi sorry saya off cam. Saya kalau nanya banyak Pak Adam, jadi saya nggak usah nanya, teman-teman aja yang nanya. Iya, silakan teman-teman, ayo gunakan kesempatan ini untuk kita belajar seperti itu. Silakan, Bu Erni, Bu Farida, Bu Lisa, Bu Fransista, Pak Oto, ada Pak Oto nggak di sini? Bu Farida, Mas Bu Adi, Kabit, Mas Adi, ayo nanya Mas Adi. Mas Adi, Berat pembahasannya, saya nggak ada pertanyaan. justru yang berat itu ditanya supaya menjadi lebih gitu. jadi Rema ya, Pak Gembala ya. Iya, justru harus ditanyain. Pak Wid, silakan Pak Wid. Ya, Pak Wid mau Terima kasih. menambahkan. Saya mau tanya juga, mau bener enggak. Jadi kita tahu bahwa status kita sebelum ada Yesus itu kita adalah orang-orang berdosa yang hidup dengan cara kerja maupun sistem dunia, yaitu yang digerakkan, yang diajarkan oleh iblis. Kita lakukan itu semuanya bertahun-tahun sampai kepada kita mengenal benar. Kalau dikatakan bahwa aku mulai kecil, aku itu sudah Kristen. Tetap saja itu bukan Kristen pasti, tapi mungkin karena mengikuti orang tua. Kekristenan itu memang kalau kita sudah terjadi perjumpaan dengan Kristus, baru kemudian kita mau berubah, yaitu berubah. Nah, yang saya tekankan di sini berubah. Saya sering memberitahu pada banyak orang berubah itu bukan hanya berubah, tapi bukan sekedar berubah saja, tapi juga harus berpindah, aktif. Aktif itu kita melakukan apa yang kita dapatkan bahwa kita harus berubah. Kita berpindah. Kenapa berpindah? Seperti kalau mungkin mudahnya saya bilang habitat kita terus jadi lain. Dari habitat di bumi menjadi habitat di dalam sistem pemerintahan kerajaan surga. Nah, ini tadi yang diberikan kepada Pak Tekyanto, ini memang bagus banget ya. Bagus banget. Karena kalau semuanya kita itu membutuhkan firman Allah. Tanpa firman Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan pewahyuan. Karena Roh Kudus kerjanya adalah mengingatkan, tadi dikatakan dalam ayat 24 ya, Pak ya. Yohanes 14 ya. Bahwa salah satunya adalah mengingatkan kita 26 ya, 14:26. Mengingatkan kita kepada apa yang sudah dilakukan, diberitakan oleh Yesus Kristus. Nah, itu firman. Apalagi kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, seluruh kebenaran itu siapa? Itu pribadi Kristus. Nah, Kristus itu siapa? Kristus itu firman yang jadi manusia. Jadi kepada firman Tuhan. Makanya tadi yang dikatakan di sini bahwa kita harus punya metode dan lain sebagainya yang membangkitkan minat dalam pikiran dan lain sebagainya itu sampai menyegarkan, ingatkan. Itu memang punya kedaulatan Roh Kudus kalau kita mau dipimpin.
Tapi yang jelas saya setuju sekali, itu akhirnya ke dalam pikiran kita loh. Jadi bukan hal-hal yang ngawang, apa namanya. Dipimpin Roh Kudus itu bukan kemudian terbang melayang-layang kayak malaikat gitu, enggak. Tetapi itu masuk di dalam pikiran kita. Karena yang disuruh berubah itu pikiran. Ya, artinya kan dalam Roma 12 ayat 1 sama 2 itu bahwa pikiran kita harus berubah, pindah dari pikiran di bumi menjadi pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu tidak mudah sekali karena masalahnya cuma karena kita bertahun-tahun cara berpikirnya cuma diberitahu oleh orang tua kita saja. Kalau enggak ya bukan sekedar orang tua, tapi kalau dikatakan bahwa kamu itu aku tebus dari cara hidupmu yang salah karena kamu mengikuti ajaran dari nenek moyangmu yang itu sia-sia, kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus berubah, itu berubah drastis. Bukan berubah cuman 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, enggak, 100 derajat. Kita 190 derajat, bukan 90 derajat, 180 derajat kita ini harus pindah. Bukan hanya 10%, 20%, tetapi 100% kita harus berpindah. Nah, kemudian ini diterjemahkan oleh Pak Tekianto bahwa karakteristik dan sifat ajaran Roh Kudus itu bagi kita, dia itu berdaulat. Kalau kita mau, tapi kalau kita nggak mau, ya Roh Kudus tidak bisa ngajar. Roh Kudus mengatakan, aku mengingatkan kamu akan setiap firman. Bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kalau kita tidak ada pergaulan dengan Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kalau kita tidak ada persekutuan dengan Dia? Bagaimana Roh Kudus akan bisa mengingatkan firman itu yang ada dalam pikiran kita kalau kita tidak pernah membaca firman, bergaul dengan firman, ya kan? Siapa yang menghidupi firman itu ya Roh Kudus sendiri. Karena itu Yesus berbicara dalam Matius 11 ayat 28 itu memang benar harus kita ikuti. Ayo belajarlah daripadaku. Nah, belajar dari Tuhan Yesus setiap hari. Makanya saya tidak berani kalau ngomong bahwa ayo kita sekarang mempelajari tentang Kristus, itu saya tidak berani. Karena firman-Nya tidak kita mempelajari tentang Kristus, tetapi kita belajar dari Yesus Kristus. Ya pasti zaman sekarang kita dituntun Roh Kudus, karena seluruh kebenaran itu. Kemudian mengingatkan lagi yang bahkan tidak itu aja, ada yang Roh Kudus menginsafkan kita supaya sadar kita, supaya insaf akan apa yang pertama kali, insaf akan kebenaran, kedua insaf akan dosa, yang ketiga insaf akan adanya penghakiman kelak. Nah itu supaya apa? Kenapa Roh Kudus mengingatkan itu semua? Karena kita semua masing-masing bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab terhadap diri kita karena yang menentukan diri kita, decision maker-nya ya kita sendiri. Nah, pada saat kita mau bersama mau itu tadi, mau itu timbul bukan dari tindakan kita, tetapi dari pikiran kita lebih dahulu. Begitu mau, langsung Roh Kudus itu sudah bersama-sama dengan kita yang memberi kekuatan, memberi kesanggupan, memberikan kemampuan kepada kita, kita bisa berjalan menurut apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Apalagi kita ini belum tahu apa-apa tentang yang namanya kerajaan surga, kerajaan Allah, untuk menjadi seperti Yesus. Belum tahu apa-apa, karena sifatnya rohani. Kita sifatnya kedagingan. Karena itu bagaimana caranya kita yang belum tahu apa-apa, ada Roh Kudus tadi itu, yang memimpin dan mau kalau kita dipimpin. Tanpa satu hubungan intim yang erat, sudah tidak mungkin, mustahil. Nggak bisa, Mas. Karena harus kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Makanya kadang-kadang kalau saya berdoa, juga saya mohon Tuhan, aku mau bekerja sama dengan Engkau. Pakailah aku Tuhan. Dan kalau pakai itu satu anugerah juga kalau Tuhan artinya kasih karunia. Nah untuk mengetahui kasih karunia saja tadi itu
juga tidak mudah. Mengerti, pokoknya pada bisa kita mengerti yang sekarang-sekarang itu kita diskusikan, ini kalau tidak ada Roh Kudus tidak mungkin. Yang hari-hari ini kita diskusikan, dan ini saya suka dengan adanya. Karena apa? Merubah gaya hidup, yang perlu itu gaya hidup kita itu. Tanpa gaya hidup kita ini berpindah menjadi gaya hidup surga, tidak mengerti apa-apa kita tentang kehidupan. Nah, gaya hidup itu kan harus kita pelajari dengan memakai otak kita juga. Tidak bisa, saya setuju sekali. Tidak bisa terus melayang-layang, nggak mungkin. Pakai otak kita. Sehingga pemikiran kita berubah menjadi pemikiran seperti Yesus Kristus. Makanya firman-firman itu ada. Kenapa kita harus kita ini harus sama dengan pikiran Kristus, perasaan Kristus. Kita harus menaruh pikiran kita dalam pikiran Kristus, perasaan kita supaya menyatu kita perasaannya seperti perasaan surga lagi. Dan itu kalau tiap-tiap hari kita lakukan, itu yang menjadi gaya hidup. Sehingga kita merasakan kadang-kadang justru pada saat orang yang seperti itu tuh tiba-tiba waktu flashback, itu kayak kita nggak bisa apa-apa. Bagaimana Tuhan aku bisa kerjakan di bumi ini? Seperti itu. Ada pikiran seperti itu. Bukan pikiran, tindakan kita yang rasakan bahwa aku tidak mungkin loh cara kerja. Melihat TV aja gemetar. Malah tambah stres. Nah, aduh, kok kayak gini ya kejahatan manusia ya. Aduh, ini jadi apa ini? Akhirnya waktu kita compare dengan firman Tuhan, waduh, ini semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Justru malah pada zaman-zaman akhir, kok tahu kayak gini dari mana? Itu Roh Kudus. Tadi itu dengan Pak Tekianto bilang, ya Aba, ya Bapak. Tidak mungkin kita tidak bisa kalau kita juga nggak belajar untuk itu. Ya kan? Yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan saja sudah tidak mungkin diri kita sendiri. Itu adalah Roh Kudus yang sudah mulai bekerja dalam hidup kita. Hanya kita yang perlu waspadai, umur kita ini pasti kita diberi kesempatan kalau sekarang kalau sesuai firman itu 70 sampai 80 tahun. Nah, kalau kita tidak bisa apa-apa, tidak pernah lagi kita untuk mengerti, untuk punya hasrat, pikiran kita dirubah atau berpindah, kemudian kemauan kita berubah atau berpindah, atau tujuan kita berubah atau berpindah. Semuanya harus kita pindahkan dalam unsur kita semua. Itu bagaimana kita bisa mengerti. Kapan itu? Ya pada saat itu. Kenapa Ibrani 4 ayat 7 mengatakan saat kita mendengar firman Allah, jangan keraskan hatinya. Setiap saat itulah perubahan-perubahan kita bisa. Ya. Kalau tanpa kita mengerti firman, maka dalam Matius 13 mengatakan langsung iblis itu merampas firman itu dari kita. Sehingga kita tidak bisa apa-apa. Makanya kenapa kalau di gereja harus serius mendengarkan firman kata Tuhan. Di YouTube juga serius mendengarkan firman Tuhan. Yang benar itu semuanya akan kita tangkap melalui Roh Kudus. Benar. Sehingga ada metode, ada kemudian yang hal-hal kita harus karakter dan sifat ajaran Roh Kudus, metode yang Roh Kudus pakai, apa yang Roh Kudus ajarkan, itu semuanya yang dibilang Pak Tekianto. Maaf Pak Tekianto, saya foto tadi, jadi saya bisa mengerti, lebih mempelajari lagi. Oh ya, seperti ini. Maksudnya di sini, firmannya di sini. Tadi kan Pak Tekianto bilang, cari firmannya sendiri. Ya nanti saya cari. Puji Tuhan, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wid. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih. Silakan Ibu Farida. Bu Tabita. Bu Yuliana. Bu Sisda. Mak Lisa. Bu Erni. Persilakan. Ya Pak Gem mau nambahkan tuh Pak Gem. Oh iya Pak Gem, silakan Pak Gem. Silakan Pak Gem. Sementara ini saya dengar dulu aja. Banyak pengalaman yang membuat saya untuk
lebih banyak belajar lagi, lebih banyak berdiam lagi. Ya kalau saya nambahin terpanjang Pak. Pertanyaannya banyak, nambahin juga banyak. Ntar kita nggak selesai jam 6. Jadi langsung aja, silakan yang lain dulu. Mungkin yang lain punya pertanyaan atau yang lain mau menambahkan, boleh juga. Silakan. Saya belajar dulu dah. Oke, Pak Tik, mohon maaf, Pak Adam, Pak Wid. Silakan yang lain, Bu Erni, Bu Farida, Bu Lisa, Bu Tabita, siapa lagi, Bu Farsida, Fransisda, Bu Farida, Bu Yuliana, Mas Adi nih, harusnya Mas Adi banyak nanya. Iya, saya senang kalau orang banyak nanya kok sebenarnya. Seperti saya juga sebenarnya banyak nanya. Saya kalau disuruh nanya pasti banyak pertanyaannya. Contoh ya supaya kalian nggak penasaran, saya kasih contoh deh. Misalnya, kan Roh Kudusnya sama, tapi kenapa banyak hamba Tuhan menjelaskan firman A dengan hamba Tuhan yang lain firman A kok beda? Nah itu. Yang satu misalnya contoh aja, yang paling gampang misalnya. Hamba Tuhan A menekankan sekali bahasa roh. Kalau kamu nggak bahasa roh berarti kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Wah, kamu harus ini lagi apa begitu begini. Ya, sementara hamba Tuhan yang lain mengatakan yang penting perubahannya. Bahkan ada yang tidak tidak sepaham dengan bahasa roh itu, bahasa lidah. Yaitu contoh lah salah satu pertanyaan itu kan membutuhkan jawaban yang panjang dan kerendahan hati untuk kita belajar. Pertanyaan saya ini akan membuat orang tuh, saya ini berada di posisi mana gitu. Nah, saya orangnya memang mau belajar gitu. Ya saya sih punya pemahaman tentang bahasa roh. Gitu. Tapi kalau orang nggak nanya sama saya, ya saya juga nggak mau jelasin. Karena kalau kucuk-kucuk saya jelasin, ya kalau dia terima. Kalau dia nanya, paling tidak kan dia dengerin. Selanjutnya kalau dia nggak sepaham ya nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga manusia, rambut sama hitam, hati, pikiran orang siapa yang tahu kan nggak bisa gitu. Saya juga gitu kok, ya kan. Yang penting walaupun kita beda, ya kita bisa saling bergandeng tangan, kita tetap bisa saling merangkul, saling membangun, itu aja. Itu yang paling penting daripada kita ngerti Alkitab tapi kita egois ya sama aja. Jadi itu salah satu pertanyaannya Pak Tik. Banyak pertanyaan yang lain soal Roh Kudus ini. Karena ini salah satu pengajaran yang di banyak gereja itu beda-beda. Belum lagi kalau saudara dengar Pentakosta ketiga. Nah tuh kan digembar-gemborkan tuh Pentakosta ketiga. Orang salah paham. Oke, gitu aja Pak Tik. Jadi itu saya bukan bertanya, cuman sedikit aja supaya kalian teman-teman nih jangan berpikir, wah saya kok ngambek nggak mau nanya, nggak mau apa, enggak, sama sekali enggak. Saya kasih kesempatan yang lain, tujuannya begitu gitu. Kalau saya yang ngomong nanti banyak nggak selesai jam 6 tahu-tahu ya udah tinggal tutup. Oke Bang Adam, mohon maaf, silakan lanjut. Oke. Mungkin ada teman-teman? Tidak ada? Aku lagi tolong ya, saya mau Ah. nanya Pak. Gara-gara tadi Pak Yosua bicara tentang bahasa roh, jadi saya baru timbul pertanyaan. Bahasa roh itu sebenarnya apa? Ada memang di Alkitab diterangkan, saya pernah baca. Tapi kenapa sih orang-orang di gereja kalau saya dengar itu bahasa rohnya itu ya hari Minggu ini dia bahasa rohnya ini, minggu depan bahasa rohnya itu juga. Selamanya bahasa rohnya itu juga. Nah, kadang-kadang ada yang karena saya bukan dari gereja Pentakosta, kadang-kadang saya dengar ada yang sama bahasa rohnya Ibu A sama Bapak B. Contohnya begitu. Ya kan? Dan saya juga sering berkecimpung di gereja karismatik, saya juga memiliki pernah berbahasa roh gitu. Karena saya memang timbul dari hati saya gitu ya, Pak. Tapi yang mau saya tanyakan, kok bahasa roh itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan kan kalau orang berbahasa roh bahasanya
dari Roh Kudus, tapi orang bisa mengerti gitu. Nah, sementara yang saya dengar sehari-hari setiap minggunya, bahasa roh itu dia menggunakan bahasa roh yang sama seterusnya. Si A menggunakan yang sama, paling berbeda-beda apa gitu dikit. Jadi saya agak saru, kurang mengerti. Tolong dijelaskan. Itu aja, terima kasih. Ya, susah ini menjelaskannya. Ya, karena sebetulnya ya memang akhirnya nanti seperti yang Pak Jos katakan tadi, ya, jadi mungkin tiap-tiap orang akan punya pemahaman sendiri. Kalau sudah sudah banyak orang itu belajar dan mencoba mendalami tentang topik ini, akhirnya nanti kembali kepada diri mereka masing-masing. Ya, seperti itu kan Pak Jos ya. Seperti Pak Jos, Pak Wid, itu pasti nanti dia punya pilihannya sendiri tentang apa itu bahasa roh, tentang gimana itu bahasa roh, gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini memang susah Bu untuk jawabnya ya, karena ini sesuatu yang menurut orang-orang yang bukan Pentakosta ya, itu sesuatu yang tidak alkitabiah gitu ya, karena menurut mereka yang namanya bahasa roh itu ya bukan seperti itu gitu ya. Dan ini memang hal yang sulit untuk dijelaskan. Tapi kalau saya pribadi ya, jadi bukan akhirnya ya apa yang saya katakan ini ya, apa maksudnya, satu hal yang universal, yang kebenaran yang memang saudara semuanya harus anut, harus percaya, enggak gitu. Ini menurut pribadi ya, pengalaman saya sendiri begitu ya. Yang disebut bahasa roh itu ya kemungkinan besar ya, karena saya ngomong kemungkinan karena memang saya sendiri nggak bisa jawab untuk secara mendetail apa itu bahasa roh begitu loh. Itu adalah respon kita begitu ya. Ya itu lebih banyak ke dalam emosi ya, ke ranah emosi kita kalau saya melihat begitu ya, ke ranah emosi kita ya. Sebetulnya kalau yang namanya bahasa itu misalnya bahasa Indonesia ya kan, bahasa Indonesia ya seperti yang kita ngomong bahasa Inggris ya, ada grammarnya, ada tata ininya ya, dan orang yang ngerti suatu bahasa pasti nggak perlu lagi nggak perlu lagi diterjemahkan kan ya. Kalau kita misalnya bahasa Indonesia kan sama-sama mengerti, saya ngomong begini kan saudara mengerti ya. Coba kalau bahasa roh, jadi sebenarnya bahasa roh itu bahasa atau bukan ya, bisa lihat itu bukan. Karena apa ya kalau misalnya aja Pak Kim suruh berbahasa roh, nanti yang lain ngerti nggak ada yang ngerti ya, benar nggak? Oleh sebab itulah rasa pasang ngomong itu harus diterjemahkan gitu kan ya, ditafsirkan gitu kan. Nah jadi sebetulnya yang disebut bahasa roh itu tidak seperti yang kita pikirkan bahasa-bahasa kita sehari-hari ini. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, yang notabene ya kalau kita ngerti tidak paham bahasa itu, kita tidak perlu terjemahkan lagi ya kan. Ada grammarnya, ada tata bahasanya ya. Kalau bahasa Inggris pakai hukum MD diterangkan, kalau bahasa Indonesia sebaliknya ya, hukum DM diterangkan baru menerangkan. Nah seperti itu ya. Jadi ini hanya ranah emosional aja kalau menurut saya begitu. Jadi saya cuma bisa menjelaskan sebatas itu karena memang Tapi kok bahasa rohnya itu kan yang saya dengar nih ya, itu lagi.
dan kayak hafalan gitu loh Pak. Gitu loh. Ya, Jadi ya itu itu ranah kemungkinan emosi iya maaf nih. Dan manusia. Saya juga gitu Pak. Jadi saya juga mendapat gitu ya, walaupun saya bukan dari orang karismatik, tapi saya juga mendapat itu bahasa roh itu dan itu keluar sendiri kalau saya lagi menyembah gitu ya Pak ya. Saya lagi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu keluar sendiri. Tapi pertanyaan saya itu aja, kok jadi kayak satu hafalan gitu loh. Dalam kehidupan manusia-manusia yang berbahasa roh. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Farida. Mungkin Pak Wid Ya, mau menambahkan silakan. bahasa roh. Silakan yang lain itu yang apa mungkin ada yang punya pendapat ya Pak Wid atau yang lain Pak Adi, Pak Yuswa. Silakan. Saya tambahkan apa yang saya tahu, tapi belum tentu juga sama. Bahasa roh itu yang bagi saya itu dikatakan firman. Dengan kita berbahasa roh itu sebetulnya kita pribadi kita dengan Tuhan. Di situ kita akan membangun diri kita pribadi dengan Tuhan. Tetapi bahasa roh tidak akan bisa membangun pada orang yang tidak mengerti. Ya, karena masih dikatakan loh bahasa roh, kamu berbahasa roh, orang tidak mengerti, sama-sama orang Kristen, tapi kalau tidak mengerti dia masuk dalam kalangan kita, kan dia ngomong, kata firman Tuhan, kamu pada gila apa ya, ngomongan apa Ya, ini? makanya itu ranah emosi. Nah, Ya, nah, lebih banyak di situ. nah, Ya, kalau yang budi. tadi, ya, Ya. kalau tadi yang dikatakan Ibu Farida kok sama bahasanya, karena apa? Kita manusia daging. Kadang-kadang kita ini betul-betul berbahasa roh, berhubungan sama Tuhan, untuk menguatkan diri kita sendiri, untuk membangun diri kita sendiri bersama dengan Allah. Tapi karena itu bersama-sama disuruh orang, nah kemudian ngomong dengan yang sama itu kedagingan. Jadi mungkin saja bahasa roh itu diucapkan kedagingan. Menurut saya, ya, sehingga sama semuanya. Ya kan? Sama kita disuruh orang, ayo kita pakai berbahasa roh, itu kan disuruh orang. Dengan bahasa roh itu cuma hubungan intim kita dengan Allah. Pada saat kita ini lelah mengalami yang sering saya alami, kalau saya itu lelah kayak capek ngomong dengan bahasa kita. Bahasa kita itu semuanya mempunyai arti, tidak ada yang tidak mempunyai arti. Nah, kita ngomong sama Tuhan terbatas. Kemudian masih di situ diliputi sepertinya Allah itu bersama kita. Kita cuma bisa berbahasa roh. Dan kalau berbahasa roh itu bisa lama. Ya, tapi kalau sudah di gereja, tergantung musiknya. Musiknya meninggi, wah kita berbahasa roh semua. Musiknya berhenti, semua berhenti juga. Nah itu kan, itu dagingan juga. Nah, Ya, makanya kan nah Paulus ini, berkata, kalau di dalam jemaat, aku lebih banyak berbahasa dengan lima akal kata. budi. Ya, Betul, dengan betul akal ya. budi. Daripada berbahasa roh, sesuatu yang ranahnya itu ranah emosi. Ya, benar. Namanya Jiwa, bisa emosi ya. itu. Berarti jiwa tuh Ya, ya, bisa Patik, emosi. Ya, gitu. Bahkan Jadi Rasul itu Paulus pernah sebenarnya, katakan, jadi bahasa roh itu bukan seperti yang kita bayangkan itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, enggak. Gitu. Yang lain. Ya makanya jangan orang Pentakosta jangan berbangga kalau cuma bisa berbahasa roh. Ya, itu justru dia Paulus ngomong itu karunia paling buntut. ya, karunia. Benar nggak? Ya, nah makanya tadi kan saya ngomong itu yang harus kita luruskan banyak hal ya di orang-orang Pentakosta. Ya, mereka berpikir kalau sudah berbahasa roh mereka jadi sakti mandraguna, mereka bisa doa menyembuhkan atau apa, terus kemudian bisa pinter, tiba-tiba pinter ngerti segala sesuatunya. Ya, nah karena itu ranah emosi. Ya, bagaimanapun itu kita bisa menjadi bijaksana, menjadi suci, menjadi saleh, ya itu harus dengan cara akal budi kita tunjukkan dan melatih diri setiap hari
untuk taat dengan firman Tuhan. Ya, itu karena emosi kalau saya begitu. Ada Rasul Paulus mengatakan bahwa daripada aku berbicara dengan bahasa roh beribu-ribu, Ya, itu lebih baik 5 kata saja, tapi ada gunanya membangun jemaat yang lain. Nah, ini ada. Tetapi kita juga membangun. Ya, ya, orang nggak tapi ngerti. kita juga tidak boleh ini, Pak, tidak boleh meniadakan bahasa roh. Kita tidak boleh melarang, kata firman Tuhan. Biarin orang berbahasa roh, asal kita tidak menghakimi. Tapi kadang-kadang ya kebablasan itu tadi. Banyak orang yang belum ngerti. Oh, Ya, harus ya, diterjemahkan. Gitu. diterjemahkan itu mutlak itu harus ada. Sehingga ngerti orang lain. Ya, Oke, semakin seru kita Ya. membahas bahasa roh, tapi memang menurut Alkitab, yang di Alkitab katakan bahasa roh itu adalah sebuah karunia ya, yang diberikan Ya, kepada karunia. setiap kita. Bukan berarti bahasa roh itu tidak benar atau bukan suatu hal yang tidak ada atau nggak paten atau kebenarannya nggak ada. Ini masih di ranah etika nih, masih di ranah abu-abu ya Pak Patik ya. Kalau kita belajar etika ya, bukan hitam, bukan Abu-abu. putih. Abu-abu, Pak. Tapi Iya. penulisannya kalau menurut saya luar biasa. Kita Iya, lihat kalau bagaimana menurut Alkitab Pak yang Wi, namanya itu tidak ada karunia. abu-abu, tetapi kalau kita hidup di dunia ini, itu ada etika itu abu-abu, bukan hitam, bukan putih. Masih kita raba-raba, kayak tadi Pak Wit, ya menurut saya begini, menurut yang lain nggak tahu. Kayak Patik juga Ya. bilang, ya saya nggak bisa menjawab karena bukan, tapi pemahaman kita seperti ini. Cuman satu hal, penulisannya kan 1 Korintus 12 itu tentang karunia roh. Betul. Terus 1 Memang- Korintus 14 itu adalah penjelasannya bagian pemakaiannya. Tapi sebelum pemakaiannya ada 1 Korintus 13, yaitu apa? Kasih. Karena tanpa kasih, semuanya tidak ada gunanya. Karunia-karunia yang lain. Nah, Itu yang saya baca luar biasa. Ya, betul. Oke, kalau gitu, ada lagi sebelum kita tutup? Saya nanti tolong tutup yang lain. Cuma saya sedikit menyentil aja. Sebenarnya kalau saya boleh bilang sih ya, saya nggak tahu Pak Tik dan semuanya setuju apa tidak. Sebenarnya istilah bahasa roh itu tidak ada. Nah, itu yang membuat jemaat dan orang Kristen itu jadi salah paham. Coba aja periksa kata bahasa roh dalam bahasa Indonesia, itu semuanya dari glosolalia. Benar nggak Pak Tik? Coba saya minta konfirmasi. Glosolalia kan? Ya, betul. Glosolalia itu bahasa lidah, bukan bahasa roh. Itu. Nah, itu aja saya ingin menambahkan. Jadi poinnya kalau saya bilang sebetulnya kita ini harus menyamakan bahasa. Nah, saya mempelajari ya, sebetulnya bahasa seseorang itu menunjukkan kepribadiannya. Kalau orang itu dalam berbahasa saja dia sembarangan, ya dia tidak menggunakan bahasa yang benar, yang baik, saya rasa sebenarnya sih menurut saya orang itu nggak patut kita dengerin. Tapi kalau orang itu berbahasa yang baik, nah mungkin maknanya berbeda. Nggak apa-apa, justru ketika makna berbeda ini ada 2 kesimpulan. Bisa jadi mungkin bahasanya kita nggak sama, atau kalau nggak, nanti kita akan berakhir pada, oh ya menurut kamu A, menurut saya B, oke ya udah nggak apa-apa. Tapi kita sepakat, kita paham gitu. Jadi jalan keluarnya kalau menurut saya, kita harus pahami kembali lagi back to the Bible dan samakan bahasanya. Baru kita bisa memahami dengan benar, kira-kira begitu. Silakan Pak Adam, ya minta tutup yang lain. Kita tutup ya. Kalau diterusin ntar makin seru nih, makin panjang. Boleh minta Mas Adi tutup dalam doa, Mas Adi? Oke. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih karena pagi ini
Engkau mengumpulkan kami semua dalam estafet Morning Spirit, di mana kami bisa belajar dari Engkau tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pemahaman yang Kau berikan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa lebih-lebih lagi dalam pertumbuhan iman kami. Bapakku, Tuhan Yesus, Roh Kudusku, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk melakukan aktivitas masing-masing. Kiranya Engkau memimpin dan menuntun kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Patik, Mas Adi, Makasih.